Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di sini memuja Tuhan. Engkaulah Yesus yang patut disembah. Kaulah Tuhanku yang heran. Kaulah Tuhanku yang heran. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini tanggal 16 Agustus 2020 kembali bertemu dengan saya, Pendeta Munir Daliman. Saya ingin meneruskan tentang khotbah saya yang berhubungan tentang kerajaan surga. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menegaskan kembali bahwa tatanan hidup dalam penciptaan adalah tatanan hidup dalam kerajaan surga. Bapalah yang empunya kerajaan surga itu. Lalu kerajaan surga itu diberikan kepada kita yang merasa miskin, lapar dan haus tentang kerajaan surga itu. Dan kerajaan surga itu dipimpin oleh raja kita, yaitu Yesus Kristus sebagai rajanya, saudara. Sebagai umat kerajaan pada hari ini, saya ingin berbicara tentang standar ganda dalam kerajaan ini, saudara. Ada beberapa standar ganda dalam kerajaan ini, saudara. Standar ganda yang pertama di situ tentang bagaimana supaya orang hidup berbahagia, saudara. Orang hidup diberkati, bersukacita, kata Makarios yang diterjemahkan di dalam khotbah di Bukit pasal 5 sampai pasal yang ke-7 itu. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Itu standar yang ganda yang pertama, itu berkaitan dengan bagaimana kita bersikap di hadapan Bapa. Standar ganda yang ini juga ada bagaimana kita bersikap terhadap sesama, menjadi orang yang bermurah hati. Lalu standar ganda yang kedua adalah standar ganda bagaimana kita menjadi garam dan terang dunia. Dan hari ini saya ingin berbicara tentang standar ganda yang hidup yang harus terjadi dalam umat kerajaan, yaitu adalah standar hidup umat kerajaan itu adalah standar hidup yang pertama adalah standar hidup dalam kerajaan Allah, saudaraku, yaitu hidup dalam standar Kristus, saudaraku. Sekali lagi, standar ganda yang berikutnya ini adalah yang ketiga, ini adalah standar ganda hidup di dalam hukum Kristus, saudaraku. Apa yang hidup dalam hukum Kristus itu? Kita akan melihat Matius pasal 5 ayat yang ke-43 dan 44, ya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, standar ganda yang pertama adalah kita harus hidup dalam standar hukum Kristus, saudara. Di sini ada dua ayat, di sini pasal 5 tentang khotbah di bukit ini ada dua ayat yang disandingkan. Ayat ke-43 dan ayat ke-44. Coba saya mau diulangi lagi ayat ke-43 dan ke-44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Terus? Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, saudara diperhatikan baik-baik. Di dalam standar hukum Taurat itu adalah kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Sedangkan di dalam hukum Kristus, kasihilah sesamamu manusia dan ayat yang ke-44, coba dibaca standar yang hukum Kristus. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu, saudara. Hukum Taurat selalu menuntut imbalan, saudara. Hukum Taurat selalu menuntut pembalasan. Hukum Taurat selalu menuntut keadilan. Tetapi hukum Kristus adalah hukum yang sungguh-sungguh hukum kasih, di mana hukum ini tidak menuntut imbalan, tidak menuntut pembalasan, dan tidak menuntut keadilan. Seringkali kita diperlakukan tidak adil, seringkali kita tidak diperlakukan tidak dibalas segala perbuatan kita. Tetapi ketika kita hidup
dalam hukum Kristus. Justru kebalikan daripada hukum Taurat. Kebalikan dengan tatanan dunia ini. Tatanan dunia ini selalu menuntut keadilan, juga selalu menuntut pembalasan, saudara. Tetapi tatanan hukum Kristus adalah murni tanpa pamrih, hidup dalam kasih. Kalau ada musuh kita harus mengasihi musuh kita. Kalau ada segala sesuatu, kita tidak menyerahkan pembalasan kepada itu. Biarlah pembalasan itu adalah milik Tuhan, saudara. Hidup dalam hukum Kristus adalah hukum kasih, saudara. Saudara, yang standar ganda yang kedua yang harus kita ikuti di sini, kita harus hidup memuliakan Tuhan, saudara. Jadi hidup dalam hukum Kristus tanpa menuntut balasan, imbalan, dan tanpa menuntut keadilan. Yang kedua adalah hidup memuliakan Tuhan. Di dalam pasal yang kelima ayat yang ke-16 di situ dikatakan sungguh luar biasa. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, hidup memuliakan Tuhan. Anak-anak kerajaan, anak-anak umat kerajaan Allah ini, warga kerajaan surga ini, standar hidup yang kedua, dia harus hidup memuliakan Tuhan. Apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia perbuat, seluruh perbuatannya ini harus memuliakan Tuhan, saudara. Jadi perbuatan baik kita bukan untuk kita diselamatkan, perbuatan baik kita bukan supaya kita dipuji, perbuatan baik kita bukan supaya diberkati, tetapi perbuatan baik kita adalah supaya Bapa dipermuliakan, saudara. Ada dua hal yang akan memuliakan Bapa. Yang pertama, Yesus Kristus. Tindakan perbuatan Yesus Kristus memuliakan Bapa. Yang kedua adalah perbuatan baik anak-anak kerajaan itu harus memuliakan Bapa di surga, saudara. Kalau perbuatan baik dalam hukum Taurat supaya mereka diselamatkan, tetapi perbuatan baik dalam hukum Kristus adalah supaya Tuhan Bapa kita dipermuliakan, saudara. Jadi yang kedua adalah kita hidup di dalam hukum. Standar yang kedua ini adalah standar hidup memuliakan Tuhan. Jika Bapa dipermuliakan dalam hidup kita, maka segala sesuatu menjadi berkat bagi kehidupan kita semua. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti terang. Terang itu harus bercahaya, saudara. Supaya ketika terang itu bercahaya, lalu terang itu menerangi banyak orang di sekitar kita. Dan itulah orang akan melihat terang kita lewat perbuatan-perbuatan kita, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dua hal yang penting yang saya ingin ulangi hari ini kepada kita adalah, yang pertama, kita harus hidup dalam standar hukum Allah. Itu yang pertama adalah hidup dalam standar hukum Kristus, yaitu hidup dalam kasih tanpa menuntut imbalan, tanpa menuntut balasan, tanpa menuntut keadilan. Dunia ini tidak akan memperlakukan keadilan kepada kita. Dunia ini mungkin tidak akan membalas, semua orang tidak akan membalas perbuatan kita, tetapi percayalah, Tuhan akan membalas kita sebagai anak-anak kerajaan ini. Yang kedua adalah kita hidup dalam memuliakan Tuhan. Seluruh perbuatan kita, perbuatan apapun yang kita kerjakan, perbuatan baik kita, biar dilihat banyak orang, dinikmati banyak orang, dirasakan banyak orang, dialami banyak orang, sehingga lewat perbuatan baik kita Bapa dipermuliakan. Haleluya, haleluya. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam, salam, haleluya.